سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita membahas tentang penggelapan sejarah perjuangan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Ini yang sering disebut dengan gerakan nativisasi atau meminggirkan peran umat Islam dalam perjuangan sampai Indonesia merdeka. Padahal dalam buku-buku pakar-pakar sejarah menyatakan bahwa Indonesia ini saham terbesarnya adalah umat Islam. Itu diakui oleh sejarah. Jadi saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan dibilas oleh sejarah itu sendiri. Kenapa penggelapan sejarah ini sangat penting sekali? Karena ibu-ibu ini madrasah bagi anak-anak. Sementara gerakan nativisasi atau peminggiran penggelapan sejarah itu sangat terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Siapa yang melakukan ini tidak ada lain adalah penjajah. Karena Indonesia hampir 350 tahun dijajah oleh Belanda. Nah, Londo Burenya sudah pulang, tapi Londo Pirangnya masih bercokol di Indonesia. Jadi itu yang sekarang ini
mereka merubah sejarah. Jadi lontong ireng ini kalau kita kembalikan pada agama kita, ini masuk kategori golongan munafik. Dia KTP-nya Islam, tapi sangat benci terhadap Islam. Ini loh. Jadi ternyata di Indonesia ini, makanya saya sampai mengambil kesimpulan, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir, bukan. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang munafik. Apalagi di Indonesia ini sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik. Jadi antri mau jadi munafik. Ini sekarang tren di Indonesia. Nah, kenapa kok antri? Karena ternyata sekarang di Indonesia itu kalau ingin menjadi munafik itu, ya Allah, ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Ini sekarang. Jadi sekarang inilah yang disebut dengan fitnatul duhaimah. Rasulullah mengabarkan nanti akan terjadi fitnatul duhaimah. Apa fitnatul duhaimah itu? Ad-duhaimah itu kan berasal dari kata dahma, artinya gelap, hitam. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Dan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa wujud konkretnya? Itu yang sering disebut dengan fitnah kegelapan. Apa wujud konkretnya? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi, kondisi umatku yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi seperti di Indonesia sekarang, ya. Kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi, kondisi umat Rasulullah itu pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Berarti tantangannya berat. Bahkan sampai Rasulullah mengabarkan kalau sudah fitnah kedua iman sudah terjadi, umatku terpecah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan, sementara munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan. Nah ternyata sekarang di Indonesia ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Orang sekarang berbondong-bondong mau jadi munafik. Apalagi di Malang. Di Malang ini sekarang, ya saya terpikir, ya Allah, kok ikut-ikutan untuk memecah belah umat Islam. Itu aguan 9 naga itu menyiapkan 20 triliun untuk memecah belah umat Islam. Lah kok di Malang ini berebut, mau diadu domba karena di dalamnya ada fulus. Itu loh, di Malang ada fulusnya, dan fulusnya unlimited, tidak terbatas. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Malang. Ini makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa Rasulullah SAW ini zaman kita sekarang ini zaman fitnah akhir zaman. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, Rasulullah memberikan bayat, memberikan jalan keluar. Apa? Rasulullah memberikan arahan. Al-Mubaddirah bil aqwa.
bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Al-mubaddirah bil amal, bersegera beramal soleh. Sampai Rasulullah menggambarkan badiru bi amali kita pakai to'in lailil mudlim. Bersegera beramal soleh sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa wujud konkretnya? Itu bahasa kinayah, yaitu tadi yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi kondisi umatku, kata Rasulullah, pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Ini dahsyat. Makanya Rasulullah memberikan solusi al-mubaddirah bi amal, bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kalau kita ingin selamat, di mana kita sekarang ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, at-tamassuk bis sunnah, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat, qala Rasulullah SAW, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabatnya, khulafa'ur rasyidin, para khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah memberikan penegasan lagi, tamassaku biha wa adu 'alaiha binawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Gigitan sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Jadi sampai Rasulullah itu memberikan gambaran ini ketika beliau berdialog dengan sahabatnya, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, engkau mengabarkan Islam nanti akan muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sejak kala dia muncul. Fatubah lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang asing al-ghuraba? Rasulullah memberikan jawaban, qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah manusia. Dia terus melakukan perbaikan, islah di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin jauh dari Islam. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa al-ghuraba, orang-orang asing? Rasulullah memberikan jawaban, qala alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan dari apa-apa yang telah dirusak oleh manusia ini atas sunnah Rasulullah SAW. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud al-ghuraba, orang asing? Rasulullah berikan jawaban, qala unasun salihuna fi unasin fu'in kathir mayaksi akthar mimma yutiqun, yaitu orang yang soleh di tengah-tengah orang yang rusak, yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Berarti Bu, semakin akhir zaman nanti kita harus siap. Kita jadi ghurba, jadi asing. Ketika kita komitmen pada agama kita, jadi asing. Apa? Ya sekarang ibu dikasih stigma, kalau ibu lurus memegang Islam ini akan dikasih stigma radikal, garis keras.
Nah kalau yang masih awal-awal itu sok suci, sok alim. Jadi ini stigma-stigma yang akan muncul. Jadi ke depan ibu-ibu, ketika fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah muncul, kita akan jadi murtad asing di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fatuba lil ghuraba," berbahagia orang-orang asing. Tetap kita disuruh istiqomah. Makanya kenapa Rasulullah memberikan penegasan, "Tamassaku biha wa 'alaiha bin nawajib." Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini solusi yang kedua. Kita disuruh untuk komitmen pada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu kan apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang didiamkan oleh Rasulullah, itu adalah sunnah. Makanya Rasulullah memberikan wasiat berpegang kepada sunnah Rasul. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib. Pegang kuat sunnah Rasulullah ini. Kita disuruh untuk komitmen pada sunnah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, Rasulullah memberikan wasiat arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Karena Rasulullah mengabarkan nanti seperti sekarang kita ini, yang paling banyak nanti ulama su. Ulama su. Ulama su itu kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu nanti yang paling banyak. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, kalau sudah fitnah akhir zaman ini sudah terjadi, ulama yang mana aku jadikan sebagai pijakan?" Imam Syafi'i memberikan jawaban, "Cari ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadikan itu pijakan." Ini solusi. Solusi yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman, kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabar. Ternyata kata Allah itu sabar itu belum cukup. Wasabbiru, kuat-kuatkan kesabaran. Jadi kita sabar itu menurut Allah belum cukup. Wasabbiru, kuat-kuatkan kesabaran. Berarti butuh kesabaran yang baja. Tahan, banting. Ini yang diinginkan oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini. Butuh mental baja. Ya, istilahnya gak gampang melukru. Apa melukru? Loyo. Gak gampang loyo. Jadi kalau dalam bahasa agama kita futur itu artinya putus asa, ya kan? Nggak boleh. Ya. Nah, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi Allah tegaskan, wasabbiru. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan wasabbiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-ribat, itu kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, terjemahkan secara teks itu kan bersiap siaga di perbatasan negeri. Artinya kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita, tingkatkan kewaspadaan. Kenapa? Yang goncang iman kita itu banyak. Bisa teman, bisa keluarga, ya, bisa suami,
bisa anak, bisa harta, jabatan, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Ini yang bisa goncang iman kita. Makanya Allah memberikan arahan, tingkatkan kewaspadaan. Tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses dunia dan akhir. Jadi ternyata Allah memberikan arahan, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, sabar, kuat-kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Itu. Jadi Allah berikan 4 konsep. Ya kan? Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, sabar, kuat-kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, karena yang goncang iman kita itu banyak. Tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang terakhir, ibu-ibu, solusi yang terakhir, kalau kita ingin selamat ketika kita berada di fitnah-fitnah akhir zaman, kita berada di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, doa. Karena doa itu mohon ibadah, kata Rasulullah. Otaknya ibadah itu doa. Jadi ibu kalau doa, jangan husnudzon kepada Allah. Harus husnudzon terus. Karena ada kadang-kadang, Ustaz, saya itu sudah 5 tahun berdoa, gak dikabul. Nah, ini padahal Rasulullah memberikan arahan husnudzon billah wa husnul ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu ibadah yang paling baik. Jadi ibu, kita harus husnudzon, bisa jadi itu akan dikabulkan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Gitu. Makanya kita wajib untuk husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Itu. Apalagi ibu ya, hati-hati ibu ya, jangan sampai, kan ibu punya anak kan, ya, jangan sampai apa keperucut keceplosan, ya kan? Karena doa seorang ibu kepada anaknya ijabah. Doa kedua orang tua kepada anaknya itu ijabah. Yes. Jadi ibu, ini kejadian. Anaknya ini makannya luar biasa. Ini paradok. Ini kejadian yang paradok. Ibunya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudes itu ketika masih anak-anak, ya Allah, nakalnya luar biasa. Sampai ibunya ini gak kuat. Akhirnya ibunya kan hati-hati, jangan sampai keluar doa, ya kan? Doa yang jelek kepada anak. Karena yang doa seorang ibu itu ijabah. Sehingga ketika saya sudah ini nakalnya sudah mulai muncul, ibunya ini ganti doa. Jadi begitu emosinya itu ya kan, emosinya. Ya Allah, jadikan anakku itu imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Dikabulkan sama Allah. Dikabulkan. Satu sisi ada yang paradoks. Ada orang tua yang qadarullah, dia tidak mampu
nahan emosi. Begitu anaknya nakal, misalnya sampai godol ya, godol, orang tuanya ini berdoa, mudah-mudahan Allah patahkan kaki. Ternyata ya Allah, doa orang tua kepada anak ini dijawab, sehingga anaknya ini kecelakaan sampai lumpuh total. Tapi masya Allah ibu-ibu, anaknya ini artinya tidak kecewa terhadap orang tuanya. Anaknya ini qadarullah, takdir dari Allah. Sehingga akhirnya anaknya ini kepingin mentobat dalam kondisi lumpuh total. Kepingin tobat. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Dengan tobatnya ini tadi, dan dia ridho terhadap ketentuan Allah ini. Dia tidak merasa jengkel terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya. Tidak. Ridho semuanya, ridho. Jadi dia ridho terhadap ketentuan Allah. Masya Allah. Akhirnya anak ini menjadi ustaz di tengah kelumpuhan. Dia memberikan nasihat, dan ternyata masya Allah, setiap nasihatnya benar-benar nyentuh kolbu orang, sehingga banyak berbondong-bondong orang datang ke rumahnya minta nasihat. Masya Allah, ini kejadian nyata. Dia berbondong-bondong banyak yang mencari minta nasihat, sampai dalam akhirnya ibunya didatangi 10 wanita. 10 wanita supaya diizinkan untuk menikahi anaknya yang lumpuh gitu. Apa? 10 wanita ini tadi kepingin mendapatkan berkah dari Allah. Kenapa? Anak yang sudah lumpuh ini tadi, dia apa doa yang dipanjatkan? Ya Allah, mudah-mudahan dengan kelumpuhan saya atas doa yang dipanjatkan oleh orang tua saya ini, jadikanlah apa ucapanku ini menjadi hidayah bagi orang-orang manusia ini. Itu. Masya Allah. Sampai akhirnya ibunya ngomong, "Nak, kamu nikah ya?" Karena 10 wanita ini tadi kepingin merawat, kepingin dapat berkah dari Allah dengan merawat orang yang sudah lumpuh. Apa jawaban anaknya? "Ibu, saya tidak ingin menyentuh kolbunya ibu. Saya tidak ingin ibu merasa tersentuh kolbunya ketika aku nikah dengan wanita lain." Artinya wanita yang baru. Karena selama ini yang mengasuh, yang merawatku adalah ibu. Jangan sampai tergantikan. Ini loh Bu, saya menolak. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Ibunya akhirnya, "Nah, segera kamu menikah." Alhamdulillah. Akhirnya dari 10 wanita ini dipilih, sehingga 1 menjadi istri. Masya Allah, ini barusan meninggal orangnya. Orangnya barusan meninggal. Jadi rumahnya didatangi banyak orang dari berbagai penjuru. Tujuannya minta nasihat. Karena dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, walaupun dengan kelumpuhan fisik, berilah aku ucapan yang memberikan nasihat yang benar-benar menyentuh kalbu manusia."
Jadi itu barusan saja meninggal orang. Ini kejadian yang fakta. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Doa. Tadi kan terakhir tadi doa. Ya, doa. Doa muhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Kapan kita disunahkan baca doa? Terkait dengan supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman, yaitu saat kita sholat tahiyat akhir. Selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan dilupakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Kenapa? Yang banyak terhipnotis oleh dajjal itu kaum wanita. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi ibu nggak usah protes, ya, nggak usah protes. Jadi Rasulullah sudah ngasih kabar. Yang banyak terhipnotis oleh dajjal itu kaum wanita. Makanya para suami diminta minyit istri dan anak-anak perempuan dipinyit. Karena dajjal itu bu, fitnahnya dahsyat. Makanya kenapa Rasulullah memberikan arahan 2 senjata yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Kemudian baca doa ini tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan terutama pada saat kita sholat lain, sholat tahajud, selesai kita baca tasbih Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lanjutkan tiga doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Yang ketiga, yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Kau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama. 3 doa ini jangan dilupakan. Apalagi ketika kita sholat malam, sholat tahajud. Di akhir, pada saat kita sujud akhir. Itu bu, 5 resep dari Rasulullah supaya kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Nah sekarang masuk materi. Ini tadi prolog. Sekarang masuk materi. Penggelapan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kebenaran tentang sejarah. Sejarah sebenarnya seharusnya bersikap jujur, mengabarkan segala sesuatu yang terjadi, bukan mengabarkan apa yang diinginkan oleh penguasa atau kaum yang memiliki kekuatan untuk diketahui dunia luas. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu sejarah. Jadi sejarah itu apa adanya. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Itu sejarah. Gak boleh dirubah sejarah. Tapi sekarang coba kita tengok museum-museum kita buka lembaran-lembaran buku teks sekolah anak-anak kita. Adakah sejarah negeri ini telah bertindak adil dalam menceritakan umat Islam dalam perjalanan panjang Nusantara sampai bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Ternyata Ibu, ini kenapa materi ini sangat penting bagi ibu. Karena ibu-ibu ini madrasah bagi anak. Sementara tadi kan sudah saya sampaikan, dulu saat penjajah, kita dijajah oleh Belanda, dia punya gerakan nativisasi, meminggirkan sejarah Islam. Nah, bulenya yang Londo bule sudah pulang ke Belanda, tapi Londo Ireng masih berjongkol di Indonesia. Yaitulah yang disebut dengan orang golongan munafik. Dia benci terhadap Islam, sehingga akhirnya apa yang perjuangan sejarah umat Islam digelapkan sejarah. Contoh ibu-ibu, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini di buku sejarah yang sekarang dibaca oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Islam masuk ke Nusantara abad 13 Masehi, dibawa oleh para pedagang Gujarat, India. Astagfirullah. Ini yang dibaca oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Penggelapan sejarah. Masuk Islam dari India. Sehingga akhirnya ibu-ibu, begitu sejarah ini ditulis, Islam berasal dari India, akhirnya anak-anak kita, cucu-cucu kita dipaksa pelajari kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Mojo. Ini anak-anak kita dicengkram pemikirannya itu oleh Londo Ireng. Ini pekerjaan besar ibu-ibu, meluruskan. Jadi yang benar itu, Islam masuk ke Nusantara itu abad 7 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab langsung dari Mekah Al-Mukarramah, bukan dari India. Islam datang ke Nusantara dari Mekah, pedagang-pedagang Arab dari Mekah. Teori ini dinamakan teori Mekah dan didukung oleh banyak bukti arkeologis dan literatur. Salah satunya temuan banyak arkeolog yang menyebutkan tahun 674 Masehi telah berdiri satu kampung Islam di pesisir barat Sumatera Utara, yaitu Kampung Barus. Nah, kemarin saya 10 hari safari dakwah di Sumatera Utara. Alhamdulillah, saya kaget Bu, nyampe di Bandara Kuala Namu, Medan, langsung panitia ngajak saya ke vilanya Gubernur Sumatera Utara yang dulu, Letnan Jenderal Edi Ramayadi. Jadi saya langsung diinapkan di vilanya Gubernur yang dulu Sumatera Utara, yaitu Letnan Jenderal Edi Ramayadi. Ustaz, anggap ini rumahnya sendiri. Jadi semua pembantunya itu sudah dikadari. Keperluannya Ustaz, kan semuanya. Jadi selama 3 hari 3 malam saya safari dakwah di Sumatera Utara itu diniatkan di Gubernur, di rumahnya Gubernur. Yang Gubernur yang dulu. Kalau Gubernur yang sekarang kan mantunya Jokowi. Ini Gubernur yang dulu. Habis itu pindah lagi ke tempat ke Tanjung Balai. Ke Tanjung Balai, saya diinapkan di rumah dinasnya wali kota Tanjung Balai. Jadi selama safari dakwah itu dikawal oleh Satpol PP. Ini karena itu perintah dari wali kota. Alhamdulillah, Tanjung Balai. Habis itu ke Tapanuli. Ya, di Tapanuli ternyata ada masjid besar.
Saya ngira itu umat Islam Sumatera Utara itu minoritas itu. Tapi Masya Allah, militansinya luar biasa. Ada di Tapanuli itu masjid besar. Itu bupatinya, wali kotanya welcome. Ustaz, kita foto dulu kan. Jadi bedanya itu ketika saya di Sumatera Utara itu, kalau ngaji, itu wali kota jajarannya ikut ngaji sampai selesai. Itu kan pertama kan seremonial. Habis itu baru dimulai pengajian itu jam 10. 1 jam sampai jam 9. Itu nggak bergeming wali kota sama itu seperti itu. Nah, habis itu saya ada di Medan itu ada masjid Jami, masjid besar gitu. Jadi mungkin 3 kalinya masjid asal. Itu ada majelis taklim yang anggotanya 1000-an lebih. Jadi begitu saya masuk, ibu-ibu semuanya. Jamaahnya ibu-ibu semuanya. Itu di Medan, Masya Allah. Jadi itu ada satu, Masya Allah. Jadi militansi umat Islam di Sumatera Utara itu luar biasa. Kemudian saya diminta di Inalum. Inalum itu perusahaan BUMN aluminium. Jadi roda-roda mobil, pelek itu. Nah itu ternyata dari sana. Jadi pelek yang mana yang aluminium gitu, ya kan. Nah waktu itu saya dikabari oleh takmirnya, karena acaranya subuh. Malam hari saya diberitahu oleh takmirnya, Ustaz Andri kok bisa masuk ke sini? Loh kenapa? Ustaz Abdul Somad itu tidak boleh masuk. Tapi begitu saya lihat YouTube, kok sing luwih keras Ustaz Andri. Loh kok bisa masuk? Padahal itu perusahaan BUMN. Akhirnya begitu saya dapat info seperti itu, Bu, akhirnya materi saya rubah, menyongsong kematian. Jadi selesai kuliah subuh kan ada makan sarapan pagi gitu ya, sarapan pagi, teh, kopi macam-macam itu. Saya disenggol sama jamaah, Ustaz, kok ceramahnya nggak seperti di YouTube? jadi saya mikir, ini Ustaz Abdul Somad aja ditolak. Akhirnya saya berubah, materinya jadi menyongsong kematian. Itu layarnya lebar, Bu. Jadi masjid BUMN itu layarnya lebar. Jadi begitu saya tayangkan itu kan, apalagi menyongsong kematian, ya orang motif. Ya. Jadi orang itu benar-benar koyo keweden lihat menyongsong kematian. Nah, habis itu saya akan ke tambang emas, perusahaan BUMN juga. Jadi sempat saya tanya, itu gunung emas itu kira-kira kalau sudah jadi emasnya diolah gitu jadi batang-batangan emas, kira-kira dikirim kemana? Saya tanya ke yang pimpinannya di sana, Ustaz, itu langsung kirim ke Jakarta. Terus penduduk sana yang tidak dapat, yang dapat adalah Jakarta. Akhirnya malam hari saya masuk di kawasan pegunungan emas tadi. Yo uri-uripe ya sono. Padahal punya gunung, tapi sing sugih Jakarta. Astagfirullah. Jadi saya ternyuh. Jadi masyarakatnya punya gunung emas,
tapi langsung dikelola oleh negara yang masuk ke sana. Ya, terus saya mikir, sumber emasnya, nikelnya, barang sumber itu terus kemana? Ya, itu pertanyaan kita. Saya pernah diundang di LNG Bontang. Qadarullah, saya ketemu dengan presiden direktur. Pak, saya dapat info dari Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Utang Indonesia yang 805.000 triliun itu, 8.500 triliun itu cukup dibayar dari LNG Bontang. Karena dari LNG Bontang itu rutin masuk negara itu 2.500 triliun. 2.500 triliun. Pertanyaannya, duitnya ini. Sementara rakyat pajaknya di habis itu saya tanya lagi, Pak, info dari Pak Abraham Samad itu kalau sudah LNG Bontang ini sudah melunasi hutang Indonesia, itu untuk subsidi untuk seluruh kakak kepala keluarga se-Indonesia itu duduk manis saja, itu tiap kepala keluarga dapat 20 juta rupiah. Itu dari LNG Bontang. Saya terus terbengong saya. LNG Bontang. Terus emasnya ini, nikel ini, batu baranya ini, minyaknya, ya kan? Tapi sementara rakyat dibebani pajak sampai umpama kain peresannya itu sudah peresan paling akhir dengan pajak. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya terpikir siapa yang aneh, ya kan? Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemarin terjadi demo, ya. Ternyata terdetek siapa yang melakukan kerusuhan tanggal 25 Agustus. Ternyata geng Solo ditopang oleh PSI. Ya, jadi buzzer-buzzernya itu sudah terdetek semua. Terus pembiayaan demo itu dijawab ya. Yang kemarin diproses oleh Kejaksaan Agung, ternyata terbongkar dia merampok uang Pertamina itu 1.000 triliun. Minyak loh, minyak 1.000 triliun. Nah, akhirnya Presiden Prabowo gerakkan intelijennya, tertangkap di Kuala Lumpur. Pertemuan Reza Khalid. Jadi 1.000 triliun itu akan digunakan untuk melakukan kudeta terhadap eksekutornya polisi Densus 88 eksekutornya. Makanya ketika demo-demo kemarin itu kan ibu tahu sendiri, provokatornya ya aparat, tapi pakai baju Maxim, Gojek, Grab gitu. Setelah memprovokasi masyarakat terpancing, dia lari ke kesatuannya jadi aparat. Jadi ternyata seperti itu. Ini kudeta, tapi gagal. Sampai ibu tahu sendiri di Malang, Senin seminggu yang lalu, wali kota minta anak-anak SD, SMP, SMA libur. Senin, Selasa. Ya semuanya. Jadi ternyata di Malang itu rencana Senin itu, dan itu akan terjadi Senin dini hari sampai subuh. Itu 167 bis massa dari luar Malang
bayaran akan menghancurkan Malang Raya. Yang dihancurkan pertama kali gedung DPRD, Balai Kota, Polres, Polsek, gedung BCA, itu akan menjadi sasaran. Alhamdulillah, Pak Prabowo menugaskan Panglima Divisi Kostra Singosari, Panglima Divisi Kostra. Alhamdulillah, hari Senin polisi tidak boleh muncul. Bahkan kapolsek itu yang jaga malah linmas. Ya kan? Nah ini. Jadi polisi tidak boleh muncul. Semua diatur oleh Kostra Angkatan Darat. Alhamdulillah, gagal. Itu targetnya untuk Malang Senin dini hari sampai subuh akan bakar Malang Raya. Kenapa? Makanya ibu-ibu, saya berpikir setback ke belakang. Saya dikumpulkan di sebuah restoran. Waktu itu ada berita, Pak Jokowi minta kepada Presiden Prabowo untuk Jawa Timur 4 kota. Surabaya, yaitu Gubernur Khofifah Endar Parawansa. Malang, Pak Wahyu dan Ali Mutahhiri PSI. Kediri dan Madiun. Saya baru nggak gitu ya. Ternyata setelah Gerhadi dibakar, gedung DPRD Kediri dibakar, Malang akan dijadikan barometer seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Mengkudeta Pak Prabowo. Gibran naik. Itu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu gagal. Jadi gagal. Bahkan Arema itu masuk ring 2 setelah TNI. Arema. Makanya Arema jaga-jaga itu. Malam Raya semua dijaga. Alhamdulillah gagal. Jadi rencana Malang itu jadi barometer kerusuhan akan diperluas sampai seluruh Indonesia. Gagal. Makanya saya dapat info katanya Jokowi sama Gibran kabur. Tidak tahu benar apa enggak. Katanya kabur. Karena sudah terdetek siapa yang melakukan kerusuhan mulai 25 Agustus sampai ibu-ibu kok balik lagi ke laptop. Kembali ke laptop. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Kampung Barus, Kampung Barus. Makanya di sana ada Kapur Barus. Jadi itu yang pertama kali kampung Islam yang pertama kali di Sumatera Barat, Sumatera Utara bagian barat. Nah, bahkan pada tahun 718 Masehi, seorang raja kerajaan Buddha Sriwijaya bernama Sri Indarwarman masuk Islam. Walau kemudian diganti oleh raja yang beragama Buddha. Jadi sebenarnya Islam masuk ke Nusantara itu abad 7, bukan abad 13. Dan Islam itu datang dari Arab, Mekah Al-Mukarramah, bukan dari India. Ini penggelapan sejarah yang harus diluruskan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu punya tugas kepada anak-anak dan cucu-cucu, ya kan? Nah, Islam masuk ke Indonesia dari Arab, dari Mekah, bukan dari India. Contoh lagi, nah ini Buya Hamka. Nah, ini contoh lagi. Seluk-beluknya di dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita
dan cucu-cucu kita, Christian Slobogronya merupakan peneliti Islam Belanda yang masuk Islam dan belajar di Mekah. Ganti namanya masuk Indonesia, namanya Abdul Ghaffar. Padahal fakta sejarah yang benar, Christian Slobogronya itu waktu itu supaya diterima oleh pribumi, dia pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, supaya diterima oleh pribumi. Ya. Jadi fakta sejarah Slobogronya tidak pernah masuk Islam, apalagi belajar ke Mekah. Jadi dia pura-pura masuk Islam. Nah, itu yang diajarkan pada anak-anak kita. Padahal sampai mati Slobogronya itu dikuburkan secara Kristiani di pemakaman umum Leiden, Belanda sampai sekarang. Tapi anak-anak kita ketika baca buku sejarah, Slobogronya itu orang Islam, belajar Islam ke Mekah, dan akhirnya ganti nama dengan Abdul Ghaffar. Ini kesalahan penggerakan sejarah. Nah, ini kerajaan pertama di Nusantara. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika buka buku sejarah, dia baca kerajaan pertama di Nusantara itu adalah kerajaan Hindu Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi di Jawa Barat. Padahal fakta sejarah, kerajaan pertama di Nusantara itu adalah kerajaan Salokonegara. Kalau Soekarno menyebut itu Saloko Negoro, Salaka Negoro, itu Pak Karno nyebutnya, yang berdiri pada abad ke-1 Masehi di pesisir utara Jawa Barat. Jadi sekolah Salokonegoro itu bukan kerajaan Hindu, melainkan penganut kepercayaan lokal yang pemujaan terhadap roh leluhur. Sisa-sisa kepercayaan ini masih terdapat sampai sekarang di masyarakat Keranggan, Pondok Gede, Bekasi. Makanya di sana ada asrama haji Pondok Gede. Tapi yang dibaca oleh anak-anak kita itu, padahal di Bekasi itu Islamnya kuat sampai sekarang. Makanya ada asrama haji Pondok Gede. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Contoh lagi di buku sejarah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu merupakan kerajaan-kerajaan kecil dan tidak punya pengaruh. Ini yang disampaikan pada anak-anak kita dalam buku sejarah dan anak-anak cucu-cucu kita. Padahal fakta sejarah, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara merupakan kerajaan-kerajaan besar, bahkan luas kekuasaan dan pengaruh politiknya melebihi imperium kerajaan Hindu Majapahit. Salah satunya adalah kerajaan Aceh Darussalam yang menyatukan diri dengan kelembagaan Islam Turki Utsmani yang luas kekuasaannya terbilang benua. Jadi kerajaan Islam Aceh Darussalam itu 5 kekuatan dunia. Makanya begitu Indonesia merdeka, siapa yang memberi hadiah pesawat untuk Indonesia? Aceh. Jadi Aceh itu sugih bisa Bu. Jadi Aceh itu kerajaan Islam pertama kali. Tapi anak-anak kita ketika baca buku sejarah seperti itu, makanya kemarin baru kaget ketika Pak Jokowi minta kepada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian supaya 4 pulau Aceh itu diserahkan ke menantunya Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Akhirnya Gubernur Aceh langsung memberikan statement, kalau Presiden Prabowo tidak memberikan kebijakan secara cepat, bulan Desember
Aceh akan melepaskan diri dari Indonesia. Ternyata Bu, alhamdulillah, Presiden Prabowo langsung dengan cekatan kembalikan 4 pulau Aceh itu kepada Aceh. Ternyata ada pakar-pakar gas, pakar-pakar minyak dari Dubai. Ternyata 4 pulau yang tadi mau diserahkan ke menantunya Jokowi tadi itu 5 kali lebih besar daripada Dubai. 5 kali Dubai. Padahal ibu tahu sendiri kan Dubai. Ibu kalau lihat ibu-ibu di Dubai ini apa? Emas cincin sampai. Jadi melakukannya sampai. Ini. Jadi ibu-ibunya di Dubai itu sampai seperti itu. Emas itu sudah luar biasa. Yang namanya mobil-mobil Ferrari, mobil-mobilan itu di Dubai itu sudah biasa. Ya kan? Bahkan ada orang nikah, ya kan, di Dubai, warga negara Dubai nikah itu langsung ditanggung negara. Dapat subsidi rumah dari negara. Ya. Termasuk yang mau nikah lagi. Jadi Dubai itu seperti itu, Bu. Ibu tahu sendiri mobil-mobil mewah-mewah itu Dubai. Nah itu ternyata kata Pak Prabowo 4 pulau Aceh itu nanti akan 5 kali lipat lebih dari Dubai. Masya Allah. Gitu loh. Makanya Pak Prabowo langsung cepat itu. Jadi wis mulya ini merusak. Oh ya, mau dikuasai sendiri. Sampai Raja Ampat, ya kan, nikelnya diboyong dewi ke Cina tanpa masuk ke kas negara. Bahkan Luhut sama Bobi jual nikel 5,7 juta ton ke Cina itu tanpa masuk kas negara, dislop dewi. Ini makanya rakyat dibebani pajak. Sumber daya alam di dewi kabeh. Makanya sampai Gubernur BI itu curhatnya di media. Ini ekspor tambang Indonesia itu surplus, tapi duitnya tinggi. Ini Gubernur Bank Indonesia curhat seperti itu. Jadi ekspor tambang Indonesia itu pun surplus, tapi duitnya kemana? Jadi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dulu namanya kerajaan Maluku itu namanya Jaziratul Mulk. Itu yang memberi nama adalah Ibnu Battuta. Sekarang jadi Maluku. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini tolong Bu. Sekarang buku sejarah ditulis invasi penjajah kafir. Ditulis. Jadi invasi penjajah Portugis, Spanyol, Belanda ke Indonesia, ke Nusantara ini tidak ada kaitannya dengan penyebaran misi salib. Jadi penyebaran agama Kristen di Indonesia oleh penjajah Portugis, Spanyol, dan Belanda itu dilakukan dengan damai dan penuh cinta kasih. Itu sekarang dibacakan di depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi London itu ketika jajah Indonesia itu cinta kasih, damai. Coba Bu, apa yang benar Bu? Ketika Indonesia dijajah Belanda itu damai, cinta kasih. Coba. Padahal
umat Islam dibantai, umat Islam dipaksa kerja rodi, ya kan? Yaitu bahkan pribumi kalau tidak membayar upeti dibunuh. Wanita-wanita pribumi diperkosa oleh Belanda. Nah kok sekarang dirubah sejarahnya? Belanda jajah Indonesia itu dengan cinta kasih dan damai. Saya paham. Kenapa kok buku sejarah sekarang ditulis seperti ini? Supaya anak-anak kita dan cucu-cucu kita, orang kafir itu baik. Sehingga akhirnya akidah anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu dirusaknya dari situ. Padahal Allah sudah ngabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu antal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah setuju dengan kita sampai umat Islam itu masuk ke dalam agama mereka. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Gak akan pernah rela, gak akan pernah ridho, gak akan pernah senang orang-orang kafir sampai umat Islam masuk ke dalam agama mereka. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya kata Allah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum. Apa yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Sampai umat Islam murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Jadi Bu, Allah dan Rasulnya mengabarkan orang kafir itu disetting oleh Allah untuk memusuhi umat Islam. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah, belum sempurna. Edok. Jadi sudah dari sononya orang kafir itu pasti memusuhi umat. Sampai pernah saya diundang di tempatnya Ustadz Abdullah Hadron di Embong Arab. Jadi ibu-ibunya, jadi tapi mengarah kabel, sing Jawa cuma saya. Akhirnya saya waktu itu tanya, to the point pertanyaan, ibu-ibu kalau ke rumah sakit kemana? Kas. Itu milik siapa? Kristen. Alasannya servis. Habis itu langsung saya sampaikan, Bu, ibu-ibu semuanya di Kampung Arab itu, saya sering ngisi pengajian di Akademi Gizi Jalan Ijen, Akademi Gizi. Biasanya Pak Telasar. Nah, mahasiswi Akademi Gizi KKN di rumah sakit RKS. KKN di rumah sakit RKS. Otomatis kalau KKN itu kan di dapur. Ternyata semua makanan pasien, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, dicampuri minyak. Mereka paham kalau ada umat Islam itu dimasuki babi tadi, doanya sudah tidak makbul. Sampai seperti itu. Sehingga akhirnya Bu geger. Sak kampung Arab geger.
Sampai akhirnya saya ditegur sama mertuanya Ustaz Abdullah Hadromi, Bang Muhammad Bafanai. Ustaz Andri, antum tahu nek ono jarum ceblok ning embong Arab kabeh rame. Itu antum mukai info rumah sakit berapa ini? Wah, geger kabeh. Wahnya saya sampaikan, kalau ibu-ibu kepingin servisnya lebih, ya kan? Ya kalau bisa ke rumah sakit Islam. Di sana ada rumah sakit Islam, Aisyah. Nah kalau semua masyarakat Islam ke rumah sakit Islam, insya Allah kalau yang diminta itu servis, insya Allah bisa. Tapi karena umat Islam lebih milih air kasar. Nah akhirnya belum lagi setiap kamar ada salin. Habis itu didatangi doa oleh pendeta, pastor. Iya kan? Dapat doa. Itu. Padahal saya katakan, saya akhirnya punya dalil. Saya menyampaikan di depan ibu-ibu Arab itu di kampung Arab itu saya katakan, saya punya dalil. Ada seorang ibu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayam, epilepsi. Saya sudah berobat kemana saja sudah tidak berhasil. Ya Rasulullah, tolong saya dibantu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasih kabar, Bu, Ibu pilih surga atau pilih sembuh? Ya Rasulullah, saya pilih surga. Masya Allah, pilihan ibu ini pas. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, selamatkan ibu dari penyakit epilepsi. Jadi ternyata benar, begitu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, setiap kali ibu ini kena epilepsi, itu biasanya auratnya terbuka. Alhamdulillah, setelah didoakan oleh Rasulullah, dijaga oleh Allah auratnya. Sampai akhirnya sahabat ngasih kabar, ya Rasulullah, ibu yang kemarin datang kepada engkau meninggal ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kabarkan, insya Allah ibu tadi jannah, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kesabarannya menerima takdir Allah. Itu. Jadi ibu-ibu, yang diinginkan oleh Allah itu bukan natijah, bukan sembuhnya, tapi yang diinginkan oleh Allah itu prosesnya. Itu. Nah kalau kita prosesnya ini tadi kepada hal-hal yang menyentuh syariat, melanggar syariat, ia sembuh, tapi sudah melanggar syariat dikorbankan. Jadi Allah itu tidak natijah, tidak sembuh yang dilihat, tapi prosesnya itu. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan kesembuhannya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah akhirnya sekarang sudah banyak di RSI, nggak banyak di RKS. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya percepat. Wali Songo di buku sejarah, Wali Songo itu merupakan 9 tokoh penyebar Islam yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Itu diajarkan pada anak-anak kita. Kesaktian tingkat tinggi, mandraguna. Sehingga mampu melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Itu yang disampaikan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita tentang Wali Songo. Itu. Padahal Wali Songo itu seorang ulama, ahli ilmu, ya, alim. Yang didakwahkan itu dakwah wal jihad. Tapi ya Allah, sampai dibuat film Wali Songo. Coba ibu lihat film Wali Songo. Sunan Kalijogo
kerjaannya ning pinggir kali. Jogo kali. Semedi sampai lumutan. Coba. Itu di film Wali Songo. Astagfirullah. Ini penggelapan sejarah. Nah, ternyata cerita Wali Songo ini tuh disimpan rapat-rapat di Museum Leiden Belanda. Jahat penjajahnya. Akhirnya di Jawa cuma dikasih, ditinggali kuburan sama keris. Kuburan sama keris. Sehingga akhirnya dia, Yoko Wali Songo. Wah, akhirnya yang tadi digambarkan karena Wali Songo lewat pohon kolang-kaling. Akhirnya buah kolang-kaling berubah jadi emas. Astagfirullah. Ini pelecehan. Ini pelecehan. Makanya ibu, saya tunjukkan bagaimana apa yang ada di Museum Belanda. Apa yang ada di Museum Belanda tentang perjuangan Wali Songo. Nah, ibu-ibu, tanggal 8 Februari 2015 ada acara Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Waktu itu yang memberi sambutan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang beliau merangkap Gubernur Istimewa Yogyakarta. Beliau ngasih sambutan, isinya pada tahun 1479 Masehi Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk Tanah Jawa, dengan menyerahkan bendera warna ungu kehitam-hitaman dari kain kiswah Ka'bah bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian warna hijau dari kain kiswah Ka'bah bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dan duplikat bendera ini disimpan di Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, pada saat Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Jakarta, duplikat ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Jadi ternyata hubungan Turki dengan Indonesia itu sudah terjalin 500 tahun yang lalu. Ketika pengangkatan Raden Patah menjadi Sultan di Kerajaan Islam Demak. Itu. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak boleh, artinya dijauhkan dari cerita kerajaan Islam. Demak, Pajang, Jeboro, Jepara, Mataram. Anak-anak kita dipaksa pelajari kerajaan Sriwijaya Buddha, kerajaan Hindu, Mojopahit. Ini. Nah ini alhamdulillah Sultan Hamengkubuwono ke-10 baru mengungkap tentang masalah ini. Nah, akhirnya ibu, pakar-pakar sejarah menemukan dokumen Wali Songo di Museum Leiden Belanda. Ternyata Bu, perintis jalan penyebaran Islam di Jawa itu Wali Songo. Jadi pendapat tentang Wali Songo, pendapat yang pertama,
Wali Songo itu bermakna wali yang mulia, tanah. Pendapat yang kedua merupakan pemimpin di satu tempat, sana. Wali Songo itu ada pendapat yang ketiga, organisasi dakwah. Pendapat yang keempat, wali dan sunnah. Jadi Wali Songo itu angkatan pertama jumlahnya 9, tapi berubah-ubah orangnya, tapi tetap jumlahnya 9 Wali Songo. Angkatan pertama Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jubadir Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jubadir Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Itu Wali Songo, 9 orang. Angkatan yang kedua Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel inilah yang mendapat tugas untuk melantik Raden Patah. Makanya Ibu, di Surabaya itu ada wisata Ampel. Kan Ibu, kalau sebelum masuk ke Ampel itu kan ada Masjid Al-Irsyad, kemudian ada Hotel Al-Quds itu kan, ya kan? Kemudian ada Rumah Sakit Al-Irsyad, baru masuk Ampel. Nah, itu wisata religi. Nah, kemudian Wali Songo angkatan ketiga itu Ja'far Shadiq, yang sering disebut dengan Sunan Kudus. Syarif Hidayatullah, yang sering disebut dengan Sunan Gunung Jati. Wali Songo keangkatan keempat yaitu Raden Paku, Sunan Giri, Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Said, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat. Itu angkatan keempat. Kemudian Wali Songo angkatan kelima Raden Patah, yaitu menjadi sultan di Kesultanan Demak. Fatullah Khan, Fatahila. Nah, Ibu tahu kan Fatahila? Fatahila itu membebaskan Jayakarta. Makanya dulu diberi nama Jayakarta itu diambil dari surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Jayakarta itu diringkas menjadi Jakarta. Itu maknanya kemenangan yang sempurna. Itu ada sejarahnya. Wali Songo dulu yang membebaskan. Namanya Fatahila. Itu. Akhirnya orang PKI marah. Ketika PKI, jaya-jayanya PKI tahun 1955, Semaun punya rencana. Ibu kota negara Republik Indonesia harus dipindah ke Kalimantan Tengah. Kenapa? Supaya ibu kota negara itu tidak ada historis dengan perjuangan Islam. Ya kan? Nah, ternyata dilanjutkan oleh Jokowi. Dibangunlah IKN. Ternyata Jokowi mengatakan ini kita bangun itu dari investor-investor barat. Ternyata itu dana abadi umat. Ratusan triliun digunakan untuk bangun IKN, termasuk dana haji. Jadi ini ditipu umat Islam. Akhirnya sekarang benar kan? Bukan investor yang masuk ke IKN, ternyata sekarang IPSK yang berduyun-duyun datang ke IKN. Benar? PSK, pekerja seks komersial, mangkrak, ditipu kita. Padahal itu dana abadi umat Islam yang dikumpulkan dari dana haji. Tanpa izin umat Islam. Ya Allah. Jadi untuk apa? Supaya nama Jayakarta dari yang itu diambil dari
surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina, itu sudah karena orang PKI itu benci sekali dengan Islam. Tapi alhamdulillah kita bersyukur Pak Prabowo sudah menegaskan ibu kota negara Republik Indonesia tetap Jakarta. Itu ada sisi historis Wali Songo itu, Fatahillah. Kemudian ibu-ibu Wali Songo angkatan ke-6 Umar Said, Sunan Muria. Kemudian Ki Ageng Pangandaran, Sunan Tambayang. Nah, jadi ibu-ibu, pekerjaannya Wali Songo itu Bu, dakwah dan jihad. Bukan terus saya lewat pohon kolang-kaling, terus tasbih gede-gede gitu ya kan. Mari ngono buah kolang-kaling berubah jadi emas. Bukan seperti itu. Contoh ini. Jadi Wali Songo pada saat menggelorakan dakwah dan jihad di Jawa Timur, ini dimotori oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Makanya di kota Gresik suasana keislaman kuat karena diawali oleh Wali Songo. Kemudian Maulana Ishaq di Blambangan, Banyuwangi. Sunan Ampel di Ampel Dentu, Sunan Ampel. Sunan Giri di Kedaton Gresik. Sunan Bonang di Tuban. Makanya di Tuban suasana keislaman kuat. Tuban diawali oleh Wali Songo. Kemudian gelora dakwah dan jihad di Jawa Tengah dimotori oleh Raden Patah. Beliau dakwah di Kesultanan Islam Demak. Ja'far Shadiq berdakwah di Kudus. Makanya di Kudus itu ada monumen miniatur Masjidil Aqsa Kudus. Kemudian Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu dakwah di Semarang dan di kota-kota di Jawa Tengah. Nah, kalau ibu lihat di film Wali Songo, Sunan Kalijogo pekerjaannya jogo kali, semedi, sampai Lumuten. Terus pekerjaan, terus saya bertanya, Wali Songo itu orang alim, nggak pernah meninggalkan sholat. Kalau dia semedi di sungai, terus sampai Lumuten, kapan sholatnya? Ini pelecehan terhadap Wali Songo. Pelecehan. Nah, ini yang saya sampaikan ini disimpan di Museum Leiden Belanda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di Jawa Barat, Wali Songo bergerak Sunan Gunung Jati di Cirebon. Makanya Cirebon kuat keislamannya. Kemudian Maulana Hasanuddin dan Aliuddin di Banten. Kemudian berdirinya kerajaan Islam dan jihad Wali Songo. Jadi pekerjaan jihad, dakwah dan jihad yang dilakukan Wali Songo itu jihad melawan Gerindra Wardono Doho Kediri. Makanya gudang garam itu mengabadikan nama Doho, dijadikan nama Bandara Doho Kediri. Padahal Gerindra Wardono Doho ini sudah ditalukkan oleh Wali Songo. Tapi gudang garam tetap mengabadikan jadi Bandara Doho. Ternyata setelah dibangun triliunan, ternyata tidak ada pesawat yang parkir. Kenapa? Banyak pesawat tidak parkir karena penumpangnya tidak ada. Karena yang penumpang yang selama ini berangkat itu cuma bos-bosnya gudang garam. Akhirnya Bandara Doho yang ratusan triliun ini tadi ditutup. Nah, biaya operasionalnya besar, ditutup. Akhirnya PHK besar-besaran sekarang yang menimpa pabrik gudang garam. Gara-gara ambisi itu tadi. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, ekspedisi jihad yang pertama melawan Portugis
Ekspedisi jihad yang kedua melawan Portugis 1521, jihad melawan Prabu Udoro, jihad melawan penjajahan, jihad melawan Portugis di Sunda Kelapa. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, penetapan dasar negara pada saat Wali Songo, yaitu Kesultanan Islam Demak. Kapan? Itu terjadi pada hari Senin Kliwon malam Selasa Legi 11 malam 12 Rabiul Awal 860 Hijriah, 860 Hijriah, bertepatan 16 Mei 1482 Masehi, dengan sengkalan warna sirna catur nabi. Maka secara resmi Kadipaten Demak berubah menjadi Kesultanan Islam Demak, dan Raden Patah atau Adiputa Bintoro dilantik menjadi Sultan Demak oleh Sunan Ampel. Ini sejarah yang benar yang disimpan di Museum Leiden Belanda. Bahkan para pakar sejarah menemukan rekaman peristiwa ini mengandung isyarat. Apa? Wali Songo meyakini supremasi hukum Islam, yaitu satu negara harus berpegang pada ajaran Islam murni atau mustika Islam yang berkiblat di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ini sehingga akhirnya berlakulah hukum Islam di kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak itu tidak hanya ngatur masalah pernikahan dan ibadah mahdoh, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah, pidana, dan siasat politik, hukum acara peradilan, dan lain-lain, di mana aturan-aturan itu berdasarkan pada hukum Islam. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, maka Wali Songo menempati jabatan sebagai pujangga atau ngiras kinarya pepunden, jaksa yang mengaku perdata atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Para Wali Songo selalu mengawasi Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya Wali Songo itu jadi Ahlul Hal wal Aqdi, Dewan Suro kerajaan Islam. Khusus Sunan Giri, beliau dipanggil dengan sebutan Penoto Agomo, sekaligus memangku jabatan sebagai pengulu. Ia menyusun peraturan-peraturan ketataprajaraan dan pedoman-pedoman tata cara administrator. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan peradilan, pengadilan, dan mahkamah, termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka merumuskan masalah jinayah, siasat yang meliputi hak, kisos, takdir, termasuk perkara zina dan aniaya, akdiyah, perikatan, kontrak sosial, syahadah, persaksian, termasuk perwalian, masalah imamah, kepemimpinan Islam, kemudian siasat, politik, jihad, perang sabil, kompetisi dan panahan, memanah. Itu pekerjaan wali dulu, pekerjaan Wali Songo. Nadar, perbudakan, perburuan, penyembelihan, akeko, makanan haram dan halal, halal dan haram, masalah bid'ah, dan lain-lain. Ini yang sudah diatur oleh Wali Songo di kerajaan Islam Demak. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya masalah munakahat merupakan tugas Sunan Giri dan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas menyusun aturan perdata, adat istiadat dalam keluarga, dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang khitbah. Jadi sampai khitbah, peminangan, apa kalau bahasa Jawa, ngelamar, itu diatur oleh Wali Songo. Khitbah menurut Islam, minang, nikah, talak, rujuk, pembentukan usroh, unit keluarga, dan adat istiadat, termasuk hadana, pengasuhan, perwalian, pengawasan, faraid, hukum waris. Bahkan naskah serat anggar-anggar surya alam dan serat sarung alam merupakan undang-undang resmi kerajaan Islam Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum-hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Kemudian dijadikan salah satu sumber
hukum kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Pajang, kerajaan Jepara, dan kerajaan Mataram. Jadi Bu, syariat Islam itu pada masa Wali Songo itu diterapkan. Tapi begitu lihat film Wali Songo, kolang kaling, pekerjaannya jogo. Ini jahatnya penjajah ini seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini disimpan di Museum Leiden Belanda. Jangankan itu, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu saat beliau membangkitkan semangat jihad, makanya terjadilah Perang Jawa. Itu Bu, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Beliau pakai jubah, ya kan? Pakai sorban, naik kuda. Itu Belanda hancur logistiknya dengan Perang Jawa itu. Hancur tentara Belanda, banyak yang tewas. Tapi akhirnya Belanda pakai orang yang dekat dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya ternyata Pangeran Diponegoro dikhianati oleh pengawal. Akhirnya beliau ditangkap. Setelah ditangkap, dibuang ke Manado, diasingkan ke Manado. Nah, pada saat di Manado itu, apa yang disampaikan oleh Pangeran Diponegoro? Beliau tulis surat. Isinya apa? Saya mohon kepada ulama-ulama di seluruh Jawa untuk membangkitkan semangat jihad fisabilillah melawan penjajah kafir Belanda. Tujuannya apa? Untuk membangun kembali agamanya Rasulullah SAW. Tertanda Juli 1800 sekian di Ponorogo. Nah, itu diserahkan ke ajudannya Kiai Haji Hasan Basori menuju di Jawa. Nah, surat itu sampai sekarang disimpan di Museum Leiden Belanda. Jahat Bu, penjajah. Makanya sampai sekarang coba ibu kalau tanya ke anak dan cucu, cucu, nana, apa cucu gitu ya, gimana Pangeran Diponegoro? Pasti anak kita akan jawab, Bu atau Nek, Pangeran Diponegoro itu tanahnya dicaplok karo Belanda, akhirnya ngamuk. Coba. Jadi ditulis dalam sejarah Pangeran Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro itu matrek. Bayangkan, padahal sejarah yang benar, Pangeran Diponegoro membangkitkan jihad, semangat jihad fisabilillah melawan perlawanan penjajah Belanda. Kenapa? Untuk melakukan menyingkirkan penjajahan, bukan karena tanah itu loh. Tapi anak-anak kita desain seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini mudah-mudahan bisa mengubah mindset kita sehingga akhirnya anak-anak cucu-cucu kita luruskan. Inilah sejarah yang benar. Nah, kalau ibu kepingin bukunya, ibu bisa beli Api Sejarah. Ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Guru Besar Ilmu Sejarah Pajajaran Bandung. Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Judulnya Api Sejarah. Jilid 1 dan jilid 2. Nah, itu sejarah Islam yang benar. Supaya anak-anak kita gak sampai lepas dari sejarah yang benar. Saya kira gitu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.